Jumpa lagi, konco-konco. Bertemu lagi dalam channel saya, Dokter Deso. Dalam 1-2 minggu belakangan ini, beberapa ibu hamil pasien saya menanyakan, apakah aman mereka untuk mudik? Adakah kiat-kiat agar mereka bisa mudik dengan aman? Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengulas secara sederhana kiat-kiat mudik bagi ibu hamil. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Mudik pada masa lebaran biasanya identik dengan kemacetan dan juga aktivitas fisik yang melelahkan. Akan tetapi karena maknanya dalam dan juga adanya kegembiraan bisa bertemu dengan teman-teman lama, bertemu dengan keluarga, maka banyak orang tetap berniat untuk mudik. Bagi beberapa ibu hamil, sebenarnya mudik aman jika berhati-hati. Akan tetapi ada beberapa kondisi kehamilan yang patut diwaspadai jika seorang ibu hamil berniat mudik, apalagi jika mudiknya jauh. Beberapa kondisi tersebut antara lain, yang pertama adalah ibu hamil dengan riwayat persalinan sebelumnya mengalami kelahiran prematur, atau ibu hamil yang pada kehamilan sekarang ini dia ada riwayat dirawat di rumah sakit karena terancam kelahiran prematur. Kondisi ini jelas berbahaya jika ibu tersebut memaksakan diri untuk mudik. Karena jika dia kecapean, maka risiko dia melahirkan prematur akan sangat besar. Dan itu merugikan, terutama bagi bayinya. Berikutnya adalah ibu hamil prematur yang pernah mengalami ketuban pecah prematur. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, karena jika ibu tersebut memaksakan diri untuk mudik, maka dikhawatirkan akan terjadi ketuban pecah prematur pada saat dia mudik, dan ini sangat membahayakan bagi ibu tersebut dan janin yang dikandung. Berikutnya adalah ibu hamil dengan kondisi tekanan darah yang tinggi selama kehamilannya. Ini juga adalah kondisi yang sangat berbahaya jika ibu tersebut tetap berniat untuk mudik. Karena jika dia kecapean, maka tekanan darahnya akan bertambah naik. Dan itu akan sangat berbahaya, baik bagi ibu tersebut maupun bagi bayi yang dikandungnya. Kondisi berikutnya adalah ibu hamil dengan riwayat perdarahan yang diakibatkan karena plasentanya atau ari-arinya terletak di bawah. Ini adalah kondisi yang juga cukup berbahaya jika ibu tersebut tetap berniat untuk mudik. Karena jika dia kecapean, maka ada risiko terjadi perdarahan lagi yang mungkin lebih hebat, yang akan membahayakan baik bagi ibu tersebut maupun bagi janin yang dikandungnya. Berikutnya adalah ibu hamil dengan kehamilan kembar. Kehamilan kembar ini bisa berarti hamil dengan 2 bayi atau lebih, di mana tekanan ke bawah yang lebih kuat karena dia berisi 2 bayi terlebih akan menyebabkan risiko terjadinya kelahiran prematur lebih besar dibanding ibu hamil dengan kehamilan tunggal atau kehamilan dengan 1 bayi. Nah, jika dengan kondisi ini ibu tersebut tetap berniat untuk mudik, maka kondisi kecapean, kondisi stres selama mudik akan semakin meningkatkan risiko kelahiran prematur pada kehamilannya. Dan itu akan sangat merugikan, terutama bagi bayi yang dikandungnya. Berikutnya adalah ibu hamil cukup bulan dan sudah waktunya untuk melahirkan.
Nah, jika sudah kondisi seperti ini ya, maka sebaiknya tidak usah mudik dulu. Karena apa? Ya karena berisiko akan melahirkan di tengah kemacetan. Kemudian berikutnya adalah ibu hamil dengan kehamilan yang sangat berharga. Sebenarnya sih semua kehamilan berharga ya, tapi misalkan ibu hamil dengan masa penantian 8 tahun baru dia bisa hamil anak pertama, maka ini adalah kondisi yang spesial dan harus dijaga. Nah, maka sebaiknya ibu tersebut ya sementara jangan mudik dulu. Jadi intinya adalah jika seorang ibu hamil ingin mudik, maka sempatkan untuk datang ke dokter kandungan Anda dan menanyakan apakah Anda boleh mudik, apakah aman bagi Anda untuk mudik. Ada beberapa kiat yang ingin saya bagikan agar ibu hamil bisa mudik dengan lebih aman. Yang pertama adalah posisikan diri Anda agar nyaman selama di perjalanan. Kalau perlu, bawa bantal sendiri, bawa selimut sendiri. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa membawa minuman yang cukup, camilan sehat yang cukup, obat-obatan dan vitamin. Yang ketiga adalah saat bepergian, misalkan bawa mobil pribadi, ya usahakan paling sedikit 4 jam sekali berhenti. Kemudian ibunya bisa jalan-jalan sebentar untuk meregangkan kaki, mengurangi kecapean, sehingga setelah enak baru bisa jalan lagi. Yang keempat adalah jika berjalan di dalam bis atau kereta api, hati-hati ada risiko jatuh. Jika menaiki transportasi umum, misalkan bis, maka usahakan memilih bis yang memiliki kamar kecil yang baik, karena ibu hamil cenderung sering kencing. Kemudian jika naik pesawat, maka saya ingatkan bahwa maskapai penerbangan hanya memperbolehkan ibu hamil pergi naik pesawat dengan usia kehamilan kurang dari 8 bulan. Kemudian jika naik pesawat, usahakan untuk duduk di pinggir dekat koridor agar supaya bisa berjalan atau meluruskan kaki. Berikutnya adalah jangan lupa membawa buku pemeriksaan kehamilan Anda. Karena jika suatu waktu di tempat yang baru, di tempat mudik Anda, ada masalah, maka dokter yang baru yang memeriksa Anda akan lebih cepat memahami kondisi kehamilan Anda. Kemudian usahakan juga menyimpan nomor telepon dokter kandungan Anda. Karena jika suatu waktu ada masalah, Anda bisa lebih mudah untuk berkonsultasi. Demikian ulasan sederhana saya tentang kiat-kiat mudik yang aman bagi ibu hamil. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa.